Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat. Sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring. Itu semua berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai dan yang berbahagia, pada pagi hari ini marilah kita belajar materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Anak-anakku yang saya cintai, di sini ada peta konsep yang membantu kita untuk memahami dari materi-materi yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Materi yang dibahas adalah mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Aktivitas atau kegiatannya adalah anak-anak memahami keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian keterampilan yang diharapkan adalah anak-anak berpikir kritis tentang materi tersebut. Kemudian yang kedua, kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Aktivitasnya adalah menelaah kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Keterampilan yang diharapkan anak-anak nanti dapat berpikir secara kritis. Materi yang ketiga yaitu kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Aktivitasnya yaitu diskusi kelompok. Keterampilan yang diharapkan anak-anak dapat berkomunikasi antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Kita akan membahas lebih jauh tentang masyarakat Arab sebelum Islam datang. Yang pertama, mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam datang itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bangsa Arab Al-Ba'idah. Bangsa Arab ini ada pada masa lampau dan sekarang sudah punah. Yaitu suku-suku kuno seperti suku Ad, Samud, Tasem, Jadis, dan Imlak. Kemudian berikutnya adalah bangsa Arab Al-Aribah. Bangsa Arab ini adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib atau Arab Khotan dan berdomisili di Yaman. Sebagian besar dari penduduk Arab adalah dari keturunan Nabi Ismail
bangsa Arab ini adalah bangsa Arab al-musta'ribah. Anak-anak, mari kita lihat peta Jazirah Arab. Jadi yang di dalam garis merah ini adalah lokasi atau Jazirah Arab pada waktu itu. Sekarang namanya Saudi Arabia. Dan di kota ini di negara ini terdapat kota Mekah Al-Mukarramah yang menjadi rujukan umat Islam untuk menjalankan ibadah haji dan menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia. Wilayahnya adalah di sebelah sini ada Jordania, Israel, Irak, Kuwait, Qatar, ini Emirat Arab, Oman. Kalau ini dilihat secara dekat seperti ini. Selanjutnya kita membahas tentang kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Zaman sebelum agama Islam datang disebut zaman jahiliyah. Artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Disebut demikian karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Mereka tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah terdahulu. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Kebiasaan atau karakter yang baik bangsa Arab diantaranya adalah dermawan. Mereka rela berkorban untuk orang lain. Bahkan dikisahkan ketika mereka menerima atau kedatangan seorang tamu, mereka rela menyembelih hewan kesayangannya seperti unta untuk menghormati tamu tersebut, padahal keadaan mereka sangat miskin sekali. Kemudian berikutnya suka menepati janji. Mereka tidak pernah mengingkari janji, sekecil apapun janji tersebut, maka mereka akan menepatinya. Berikutnya adalah memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih. Berikutnya, berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya itu. Kemudian, menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat ini menyebabkan mereka menjadi pemberani. Kemudian, berikutnya yaitu teguh pendirian. Pendapatnya tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya, mereka dapat dipercaya. Pada umumnya, bangsa Arab adalah orang yang sangat jujur dan suka berkata benar. Kebiasaan-kebiasaan atau karakter sifat buruk bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, mereka suka menyembah berhala
dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua, mereka percaya pada tahayul, seperti batu besar itu ada penghuninya, pohon besar itu ada penghuninya. Mereka percaya pada hal-hal semacam itu, atau hantu. Berikutnya yaitu suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Selanjutnya mereka juga suka hidup boros dan suka berfoya-foya. Mereka juga suka bermain judi, suka membuat persembahan kepada dewa-dewa atau sesaji. Selanjutnya mereka juga suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. Untuk selanjutnya, apabila lahir seorang bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup, karena mereka merasa malu dan hina apabila memiliki anak perempuan, karena mereka menganggap anak perempuan itu tidak bisa diandalkan karena tidak bisa diajak berperang di medan perang. Mereka sangat bangga terhadap anak laki-laki yang menurut mereka anak laki-laki bisa diandalkan dan bisa diajak untuk berperang. Yang terakhir yaitu mereka suka berkelahi atau berperang antar suku mereka sendiri hanya karena hal-hal yang kecil. Demikian tadi anak-anakku yang saya cintai, materi pada bab 1 telah kita pelajari bersama. Semoga hal yang sedikit ini dapat bermanfaat, dapat menjadikan kita paham, sehingga apa yang kita pelajari nanti dapat melekat pada diri kita dan menjadikan kita anak yang soleh dan solehah. Semua itu atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, apabila ada suatu hal yang kurang berkenan, baik dari perkataan maupun yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.